Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Suara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah di handphone baik hardware dan software. Dan di kali ini akan kita bahas salah satu permasalahan di handphone ya, yaitu ada Infinix Note 10 ya, Infinix Note 10 dengan kondisi ataupun keluhan seperti ini ya, tersangkut verifikasi pola ataupun verifikasi PIN ya, yang dimana hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan PIN pola layar yang dibuat, kemudian dilakukan penghapusan pola dengan metode tombol kombinasi, tetapi di akhir settingan muncul seperti ini, verifikasi pola ataupun gambarkan pola kembali. Hal ini tidak bisa ya, hal ini tidak bisa kita masukkan untuk PIN pola layar yang sebelumnya Pak, karena sudah dilakukan hard reset dan tidak bisa kita masukkan kembali karena lupa. Ada alternatif di akun Google saya, gunakan akun Google saya. Sebenarnya ada alternatif ketika kita ingat dengan akun Gmail ataupun akun Google yang berada di handphone ini sebelumnya, dapat dimasukkan di kolom email ataupun nomor telepon. Kita masukkan akun Google yang sebelumnya ada, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password, kemudian setting ke pengaturan selanjutnya, dan handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Tetapi ya tidak ingat, apabila tidak ingat dengan akun Gmail seperti di halnya handphone ini ya, di Infinix Note 10 tersangkut verifikasi pola ataupun verifikasi PIN pola layar, harus kita kerjakan dengan teori ataupun cara tertentu agar handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Oke, bagaimana cara kita mengatasi di ini ya, verifikasi pola, dengan kata kerennya adalah FRP, Bypass Factory Reset Protection. Kita dapat kembali saja langsung ke eksekusi ya, kita kembali saja di jaringan WiFi, kita berhenti dulu. Untuk jaringan WiFi sudah tersambung sebelumnya ya, wajib tersambung dengan jaringan WiFi. Untuk WiFi tersambung dengan baik. Yang kedua, kondisikan baterai maksimal persentasenya saja minimal di 30-an% ya. Dapat kita lanjut, kita kembali sampai di halaman awal seperti ini. Di bawah sendiri ada berdasarkan Android 11, dapat kita lihat ya. Di Android 11 ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah untuk penanganan kasus semacam ini ya. Dan di sini di Infinix Note 10 ini saya kategorikan di cara ataupun yang susah ya, kategori susah dengan cara tanpa komputer tentunya. Oke, akan kita bahas di Infinix Note 10 Android 11 FRP bypass-nya ya. Oke, di langkah pertama WiFi dan baterai sudah terpenuhi untuk syaratnya. Yang selanjutnya kita siapkan dua kartu SIM ya, dua kartu SIM yang di sini SIM ada PIN-nya, SIM yang diberi PIN. Terkait bagaimana cara membuat kartu SIM yang ada PIN ataupun PIN yang dimasukkan ke kartu ya, bisa melihat deskripsi, saya sediakan link videonya cara buat SIM berPIN. Yang kedua, SIM biasa yang ada data, SIM aktif yang ada datanya. Oke, di sini sudah saya siapkan dua-duanya. Kenapa harus dua SIM ya? Karena untuk di langkah ini harus kita melakukan panggilan ke darurat ya, panggilan darurat yang dimana ketika menggunakan satu kartu SIM itu tidak tersambung dan bahkan itu ya, seringkali muncul panggilan berakhir karena hanya kartu SIM satu. Yang kedua, untuk kartu SIM data ini buat jaga-jaga apabila nanti di akhir pengerjaan WiFi off otomatis ya, WiFi nonaktif secara otomatis karena itu kita menggunakan SIM bantuan dengan kartu SIM data. Oke, dapat dipahami ya, dua kartu SIM kita masukkan dulu ke dalam lubang slot SIM-nya. Kita tunggu sebentar, sudah muncul untuk PIN ya, yang dimana kartu tadi kita masukkan muncul PIN seperti ini. Di paling bawah ada panggilan darurat ya, kita lanjut ke eksekusinya. Panggilan daruratnya kita klik. Di sini sudah saya pelajari melalui informasi darurat tidak bisa ataupun buntu jalannya, tidak ada celah. Kita lanjut saja di 119. Kita wajibkan ataupun wajib saja karena untuk 112, 110 seringkali berakhir panggilan dan tidak tersambung ya. Kita panggil di 119. Kita klik di 119 untuk melakukan panggilan. Di sini nanti akan berubah menjadi putih untuk logo kontaknya ketika sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung, maka dapat kita klik di kontak ini. Kita klik di kontaknya. Ketika kita klik kontak, maka handphone akan membawa kita kembali ke verifikasi PIN kartu tadi ya. Di kartu tadi saya kasih PIN 1, 2, 3, 4. Kemudian saya checklist. Oke, untuk handphone akan dibawa ke halaman kontak seperti ini.
Apabila di luaran sana ada yang tidak muncul kontak ya, apabila tidak muncul kontak di luaran sana boleh menambahkan kontak ini ya. Anggap saja di layar ini tidak ada, kontak yang, banyak ini, kita tambahkan kontak ya. Di sini dapat kita klik tambah, kemudian kita pilih yang berwarna hijau jika muncul 2 aplikasi kontak. Kita pilih yang hijau, kita klik di hijau, kemudian kita klik hanya sekali. Akan muncul izin kontak untuk mengakses ya, kita klik diizinkan, kemudian kita klik diizinkan kembali. Simpan kontak ke mana, kita pilih di telepon saja. Di sini kita disuguhkan memasukkan nama ya, untuk mana nama kita ketikkan acak saja seperti ini. Yang kedua untuk nomor telepon kita kasih 1, 2, 3, 4 saja. Selanjutnya setelah kita kasih nama dan nomor telepon, kita checklist bagian atas kanan. Maka untuk handphone akan, tampil seperti ini ya, untuk, kontak yang kita buat tadi akan muncul seperti ini. Di bagian pojok kanan atas ada titik 3 ya, ada titik 3 dapat kita klik untuk titik 3 ini. Kemudian ada beberapa pilihan, di sini kita pilih dibagikan ya, kita klik dibagikan. Kemudian muncul 2 pilihan, bagikan sebagai tag dan bagikan sebagai VCAT, kita dapat pilih di yang atas ya, bagikan sebagai teks. Kemudian akan muncul beberapa pilihan dibagikan dengan apa. Sebenarnya kita bisa melalui dengan message, melalui YouTube ataupun panik ya, tetapi untuk caranya lumayan panjang dan memakan waktu. Di sini langsung saja kita singkat ya. Pada akhirnya ketika melalui message ataupun panik ini kita tetap menggunakan Xshare Mini ya. Maka di sini akan kita gunakan Xshare Mini. Ini Xshare Mini ya. Dapat kita lanjut saja, bagikan dengan Xshare Mini ini. Dengan kita melihat Xshare Mini, maka kita harus berpikiran bahwa ini akan menggunakan handphone bantuan lain ya. Maka siapkan dulu handphone bantuan lainnya. Di sini saya sudah sediakan handphone bantuan lain ya. Yang di sini handphone sudah ada akun Gmail beserta passwordnya. Gunanya adalah untuk mendownload aplikasi dari Play Store dan Chrome nantinya. Oke, di sini dapat kita geser dulu untuk handphone bantuannya. Kemudian kita lanjut di sini. Sudah kita siapkan ya untuk handphone bantuannya. Kita klik di Xshare Mini, kita klik seperti ini. Kemudian persiapan aplikasi persiapan lokasi dapat kita klik izinkan. Saat aplikasi digunakan kita klik kembali, akan muncul kode batang semacam ini ya. Kode batang ini akan kita barcode menggunakan handphone ini ya. Untuk kodenya ini akan kita barcode menggunakan handphone ini. Maka di handphone ini apabila selain Infinix biasanya belum ada yang namanya Xshare Mini tadi. Oke, anggap saja ini handphone bisa di Samsung, bisa di Oppo, Realme ataupun Infinix. Yang penting ada akun Gmail beserta passwordnya ya. Dapat kita lanjut saja, di koneksi jaringan WiFi sudah terhubung, kita masuk ke yang namanya Play Store ya. Kita masuk ke Play Store. Di kolom pencarian Play Store ditelusuri, kita klik, kemudian di kolom pencariannya kita ketikkan ACT, yang dimana sebenarnya kita akan mendownload yang namanya Activity Launcher ya. Klik di bagian Activity Launcher. Untuk yang akan di-download Activity Launcher berwarna keabu-abuan, kemudian roket meluncur ke atas untuk logonya ya. Yang dimana saya sudah mendownload, maka di sini munculnya kata aktifkan. Jika belum mendownload, maka munculnya install ya. Install ataupun download aplikasi Activity Launcher dari Play Store jangan dibuka, biarkan saja terdownload ya. Oke, di sini dapat kita kembali satu kali, kembali lagi sampai di menu halaman awal seperti ini ya. Sudah kita download satu, yaitu aplikasi Activity Launcher ataupun peluncur aktivitas. Yang selanjutnya kita download dari Chrome, kita masuk ke Chrome. Di kolom Chrome ini kita klik, kemudian kita ketikkan VNRoom spasi bypass. VNRoom spasi bypass dapat dilihat tulisannya seperti ini. Kita klik VNRoom spasi bypass, maka akan muncul ya halaman dari VNRoom spasi bypass tadi. Akan muncul seperti ini halaman dari VNRoom bypass Google Account 2025. Dapat kita klik di bagian ini ya, VNRoom bypass Google Account 2025 nya kita klik. Kemudian dapat kita lanjut ya. Apabila sudah terbuka untuk halaman VNRoom, kita lanjut. Di sini kita lihat ada iklan.
ada iklan satu yang muncul ya, kita sembunyikan dulu untuk iklannya, kemudian kita scroll ke atas ya, kita melihat ada beberapa macam aplikasi. Setelah kita melihat ada beberapa aplikasi ini ya, kita download yang namanya ini, kita download yang namanya Android 8, 9, 10 GAM APK ya. Oke, di sini saya tunjukkan lebih jelas saja. Android 8, 9, 10 GAM APK. Download yang ini ya, kita download yang ini. Apabila muncul iklan kita silang saja, maka akan terdownload ataupun download ya, download lagi karena sebelumnya saya sudah mendownload. Yang kedua, kita scroll sedikit ke bawah lagi, kita download yang namanya FRP Bypass APK. Di sini ada FRP Bypass APK. Kita download yang FRP Bypass APK-nya ini, kita download ya. Jadi saya sudah mendownload tadi, maka munculnya download lagi. Dapat kita kembali seperti ini. Ketika sudah terdownload, kita kembali di halaman Chrome ini. Kita hapus ya, untuk kita kembali ke saja sampai di halaman awal saja. Kita kembali ke halaman Chrome ya, ini masih di Chrome, posisinya masih di Chrome. Kita klik, ditelusuri kembali, kita ketikkan Xshare Mini. Kita ketikkan Xshare Mini, boleh sih Xshare Mini APK ya, kita klik di Xshare Mini APK boleh. Di sini dapat kita lihat ya, ada beberapa pilihan, pilih download ataupun kita akan mendownload, intinya ya salah satu aplikasi yaitu Xshare Mini, tetapi jangan yang dari Play Store. Kenapa? Karena yang dari Play Store akan tidak support ya, untuk Xshare Mini-nya nanti tidak support untuk connect ke handphone ini. Sebagai contoh untuk yang dapat kita coba gunakan paling atas sendiri ya, Xshare Mini, kita klik. Munculnya logo seperti ini, logonya seperti ini ya, yang kita samakan dengan yang tadi. Xshare Mini jangan dari Play Store, intinya seperti itu ya. Xshare Mini-nya seperti ini, kita samakan yang berada di sini tadi, Xshare Mini. Oke, untuk di Xshare Mini sudah saya download ya, dan dapat kita kembali. Setelah kita download 4 file ataupun 4 aplikasi, yaitu Activity Launcher, yang kedua Xshare Mini, yang ketiga Android 8, 9, 10 GAM APK, yang keempat FRP Bypass backup tadi. Oke, di sini dapat kita lanjut. Di sini untuk peluncur aktivitas sudah terinstall di handphone yang kita gunakan untuk bantuan. Yang kedua, kita masuk ke Xshare ya. Di sini untuk Xshare saya geser sebentar agar lebih jelas seperti ini. Xshare dan peluncur aktivitas serta 2 aplikasi tadi berada di downloadan ya. Kita lanjut saja, kita buka di Xshare karena akan kita kirim ke sini ya. Ini nanti kita terima dulu, kemudian kita balik ya. Untuk caranya, kita klik di Xshare, kita tunggu sebentar. Apabila Xshare belum pernah digunakan, biasanya akan meminta sumber dari ini, izinkan dari sumber handphone ini ya. Oke, dapat kita lanjut saja. Oke ya, di sini sudah kita buka untuk Xshare yang di handphone bantuan. Kemudian di sini ada logo kamera ya, ada logo kamera. Untuk logo kameranya kita klik, untuk terbukanya ini ya, kamera, semacam kamera untuk membarcode ini ya. Kita barcode dulu untuk kode batangnya agar terhubung untuk Xshare Mini-nya ya. Semoga langsung terhubung. Apabila tidak langsung terhubung, silakan ulangi kembali ya, silakan ulangi kembali untuk Xshare Mini-nya. Bahkan handphone ini jika tidak terhubung bisa dimatikan ulang ya. Di sini sudah dapat kita lihat seperti ini, untuk kedua layarnya sama. Kita dapat kembali satu kali, kita klik di keluar. Oke, seperti ini. Di sini juga dapat kita klik di kembali satu kali, seperti ini ya. Maka akan kita lihat ya, di sini kita lihat. Oke, ternyata caranya bukan seperti ini. Oke, setelah kita klik lihat tadi, kita dapat kembali satu kali ya. Di sini dapat kita lihat. Oke, semacam ini. Kita kembali satu kali juga sama. Maka untuk logonya ini akan sama-sama seperti ini ya, kirim, terima, mengundang, kirim, terima, mengundang. Yang di sini tadi kita klik keluar, kemudian kita lihat, kemudian kita klik kembali satu kali.
Di sini akan kita balik ya, di sini tadi kita kirim, dari sini ke sini, kemudian di sini akan kita balik ya, akan kita balik yaitu kini di sini akan kita kirim, di sini akan kita terima. Kita klik di kirim, kemudian di sini kita klik di terima. Izinkan akses kamera, kita klik ya, kita klik izinkan. Untuk logo kamera, berpindah ke sini ya, karena di sini akan, berganti menjadi terima. Di sini akan kita kirim 3 file yaitu peluncur aktivitas, kemudian 2 APK tadi ya. Di sini untuk yang terinstall seperti apa ini, kita geser ke bawah seperti ini, kita pilih di peluncur aktivitas yang sudah terinstall ya. Kita klik di peluncur aktivitas, kita klik 1 kali, kemudian kita berpindah ke APK, kita berpindah ke APK. Kita tunggu sebentar, jika sudah muncul APK yang kita download tadi yaitu, Android GAM 8910 APK, kemudian FRP bypass, kita checklist, kemudian kita kirim ya, kita kirim. Maka di sini kode batang muncul, kita barcode, balik ya, kita barcode balik ataupun kita scan, ulang dengan, semacam tadi ya, dengan membarcode seperti tadi, tetapi caranya kita balik. Di sini kita menerima. Apabila tidak langsung terhubung ya, itu bisa diulangi. Di sini biasanya memang tidak langsung terhubung. Bahkan saya sering kali mengulang sampai 2 kali, 3 kali untuk proses semacam ini ya. Entah karena di Excel itu kenapa, atau mungkin handphone yang saya gunakan ini kurang kompatibel juga bisa saja. Oke, sudah terkirim ya, sudah terkirim untuk 3 aplikasi yaitu peluncur aktivitas, FRP bypass, kemudian Android 8910 GAM APK. Untuk di sini sudah terinstall secara otomatis, dapat kita lanjut ya. Di sini handphone kita singkirkan dulu sejenak. Kita lanjut di handphone yang kita eksekusi ya. Sudah kita lihat beberapa 3 aplikasi yang kita kirim tadi. Untuk WiFi hilang ya. Untuk WiFi terjadi putus sambungan. Tidak ada WiFi yang terhubung, adanya jaringan seluler. Di sini kita akan buka satu yaitu FRP bypass ini ya, yang FRP bypass. Untuk yang 8910 jangan dibuka. Ini sudah terinstall secara otomatis. Kita lanjut, kita klik di FRP bypass-nya ya. FRP bypass ini kita klik buka. Kemudian akan dibawa ke halaman seperti ini. Seketik ulang sandi ya. Kita melihat titik 3 di bagian atas, kita klik untuk titik 3-nya, kemudian kita masuk di browser, kemudian kita klik OK. Kita akan dibawa ke halaman login akun ya. Di sini kita masukkan akun Google yang kita punya tadi ya. Di sini akan ada akun Google, maka dapat kita ketikkan di sini. Kemudian nanti klik selanjutnya, kemudian masukkan password, kemudian klik selanjutnya. Handphone akan login dengan akun yang ada di sini. Di sini biasanya akan meminta verifikasi ya itu saya, kemudian memasukkan kode biasanya ya. Tetapi akan kita coba dulu. Kita masukkan untuk akun kita masing-masing. Di sini saya ketikkan dulu untuk akunnya. Dirasa sudah benar untuk akun yang kita tulis seperti ini, dapat kita scroll ke atas sedikit, kemudian kita klik selanjutnya. Di bawah ke halaman password, kita masukkan untuk sandi dari akun yang kita masukkan ya. Untuk pengetikan sandi, videonya saya sembunyikan sebentar, kemudian setelah nanti kita masukkan sandi, masa klik selanjutnya ya. Oke, untuk pengetikan sandi saya sembunyikan sebentar. Oke, sudah saya ketikkan sandi, kemudian kita klik selanjutnya. Kita tunggu sebentar, handphone ini akan menggunakan jaringan data seluler ya, maka handphone akan dibawa ke halaman seperti ini. Di handphone yang kita coba kita cek ya, di sini adakah pemberitahuan Google ini ya, login di sini ada login, coba kita klik di loginnya. Saya cari dulu ya, apakah ada
pemberitahuan ke sini dulu, saya cari dulu sebentar. Oke, akan muncul ya pemberitahuan untuk akun Google-nya, kita klik pemberitahuannya ya, kita cek di cek activity. Kita lihat sebentar karena akan semacam ini ya. Oke, sudah muncul ya untuk ini. Kita klik oke. Berarti ini sudah terkirim ke sini ya untuk akunnya. Coba kita lanjut saja. Di sini untuk jaringan WiFi kan ini ya, terputus untuk jaringan WiFi-nya. Kita sambungkan kembali untuk jaringan WiFi yang sebelumnya terputus. Oke, kita klik menghubungkan. Setelah terhubung ya, kita tunggu sebentar agar terhubung. Ini masih terhubung, tidak ada internet. Maka akan kembali seketika ke ini ya. Ketika WiFi sudah terhubung, ini ada WiFi yang sudah terhubung ya, dapat kita lihat untuk WiFi-nya terhubung. Kita lanjut ya ke peluncur aktivitas. Kita klik di peluncur aktivitasnya. Ini kita klik oke. Ini kelihatannya sukses ya jika bisa membuka jadi peluncur aktivitas ini. Biasanya bisa kita bypass. Oke, untuk peluncur aktivitas sudah terbuka, dapat kita lanjut saja. Kita scroll terus ke atas sampai menemukan yang namanya kata penyimpan Android ya. Ini sudah sampai huruf K. Kemudian kita scroll terus sampai huruf P, kemudian kita pelan-pelan. Sudah sampai huruf P dan coba kita lihat ada penyiapan Android ya. Penyiapan Android ini kita klik ya, penyiapan Android. Jika bahasa Inggris setup Android, kita klik di penyiapan Androidnya. Kemudian penyiapan Android akan muncul puluhan pilihan ya. Puluhan pilihan untuk penyiapan Androidnya. Kita scroll terus ke atas, scroll terus sampai menemukan kata penyiapan Android tanpa logo gembok ya, tanpa logo gembok. Untuk kalimatnya adalah penyiapan Android. Oke, sudah ketemu ya, penyiapan Android ataupun setup Android sudah ketemu. Ada dua, yang atas dan bawah. Kita pilih yang di bawah ya, kita coba pilih yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik yang berada di bawah. Akan tampil semacam ini dan handphone dengan otomatisnya masuk ke peluncur desktop Anda ya. Dan ini sedikit agak pusing juga ini. Android 11 kenapa caranya rumit ya, dan beberapa video itu seringkali dengan cara lain, tetapi mungkin keamanan di lain ya, untuk keamanannya lain, tetapi Android di versi 11-nya sama. Oke, di sini handphone sudah masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali, tetapi ada satu tugas yang harus kita selesaikan ya. Kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di akun ya. Harus kita hapus akun yang kita kirim tadi. Oke, di sini kita masuk akun, kemudian kita hapus ya. Akun yang kita kirim tadi wajib kita hapus saja, ataupun saya sarankan hapus saja ya, karena handphone ini jika milik orang lain harus kita kembalikan tanpa akun ya. Dan akun kita seringkali fungsinya terlalu penting ya. Dapat kita kembali dan kita lebih sempurna, reset data pabrik itu lebih sempurna. Tetapi di sini untuk menghapus tadi ya, yang namanya apa ya, penyiapan activity launcher dan FRP bypass, dapat masuk ke manajemen aplikasi, kemudian setelan aplikasi, kemudian hapus yang namanya peluncur aktivitas tadi ya. Oke, yang peluncur aktivitas ini kita klik, kemudian copot pemasangan, kita klik oke. Yang kedua untuk apa namanya ya, yang tadi yang kedua pengelola akun Google ya. Oke, pengelola akun Google kita klik, kemudian kita copot pemasangan juga. Dan apabila ada yang ragu dan ini ya, apa namanya, jangan-jangan nanti masuk lagi ke hal yang lain ataupun tersangkut lagi ya, silahkan reset data pabrik saja, masuk ke sistem, kemudian reset ulang ya. Opsi pengaturan ulang ini dapat kita klik reset data pabrik, kita klik hapus data. Kita klik hapus data 2 kali, maka handphone akan mati sejenak, kemudian hidup lagi ya. Di sini handphone akan kembali ke settingan awal, kemudian dapat kita lanjut untuk settingannya. Kita buktikan sejenak untuk hasilnya setelah kita lakukan reset data pabrik ya. Kita tunggu untuk munculnya Infinix dan loading ke iOS, kemudian settingan awal ya. Sudah muncul iOS e-racing seperti ini, kita tunggu untuk prosesnya.
Baik ya, sudah ini ya, sudah selesai untuk loading. Di sini dapat kita setting untuk pengaturannya seperti menyeting handphone biasa yang setelah kita lakukan reset ya. Kita pilih di pilihan negara, wilayah dan seterusnya, kita pilih lalu kita klik berikutnya, kemudian lewati. Di jaringan WiFi sudah dapat kita lewati ya, kita klik dilewati untuk jaringan WiFi-nya. Kita klik seperti ini di halaman Google, kita klik lainnya kemudian setuju untuk metode buka keamanan, kita lewati, kita klik OK. Kita klik mulai di bagian ini, kemudian kita tunggu untuk settingan berikutnya muncul sampai selesai masuk ke menu utama. Dan handphone sudah masuk ke peluncur, mengatur desktop Anda seperti ini, pertanda sudah selesai penghapusan, akun Google, tersangkutnya akun Google ataupun FTP bypass ya. Ini sudah selesai dan dapat dipakai seperti biasanya. Tidak akan tersangkut lagi kecuali lupa dengan PIN bola layar lagi, yaitu, resiko pemilik. Oke, di sini sudah dapat kita selesaikan FTP bypass di Infinix Note 10. Untuk kondisi ataupun posisi Android-nya di 11, tetapi untuk caranya, sedikit rumit ya, berbeda di Android 11 di keamanan-keamanan tertentu, caranya cukup mudah saja. Di sini caranya, rumit dan, sedikit apa namanya, saya juga agak tercengang nih tadi ya. Oke, untuk video saya akhiri semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang, mencari tutorial bagaimana cara mengatasi, FTP bypass di Infinix Note 10, Android-nya 11, caranya seperti itu tadi yang tanpa komputer ya, apabila dengan komputer itu lebih mudah. Untuk di kali ini saya saatnya pamit undur diri, salam sukses, salam sejahtera, ada yang like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga yang sudah like, komen, dan subscribe, serta dukung channel TNC, saya ucapkan terima kasih banyak kembali. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah berkah dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses kembali saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.